Cek. Mic-nya mati deh. Mic-nya mati. Mic-nya mati. Kayaknya nyala deh Pak. Udah nyala sih. Jadi mati. Mati. Coba Pak Ustaz. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhadaa'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wa qala ayatan fi ayatin ukhra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. DKM Masjid Raudhul Jannah dan segenap pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah cintai, kita bersyukur kepada Allah karena kita telah dihantarkan oleh Allah menemui tahun 2021. Sepertinya tidak terasa. Saya ingat ketika Nasidaria menyanyikan lagu tahun 2000, itu dinyanyikan tahun 1999 akhir, judulnya tahun 2000. Tahun 2000, tahun harapan, dan seterusnya. Nasidaria Semarang. Sekarang sudah 21 tahun. Maka benar kata Rasulullah SAW, min simatis sa'ad, di antara ciri hari akhir mendekati kiamat adalah yataqarrabuz zaman, kata Nabi. Waktu berjalan begitu cepat. Tahun 78, 75, 78 saya masih SD. Dan masih terbayang dengan jelas saya sekolah SD. Saya dulu kalau sekolah SD berangkat sama teman saya yang akrab, teman main bola, namanya si Oki sama si Kemet. Jalan yang dilewati pun masih terbayang. Guru-guru saya masih terbayang wajahnya. Walaupun yang paling berkesan guru matematika, namanya Bu Khadijah. Anak ngejewer telinga saya gara-gara kagak ngerjain PR.
Waktu SD masih ingat betul ya. Padahal kurang lebih 40 tahunan yang lalu. Sekarang 2021. Cepat sekali waktu itu. Bahkan sudah mulai ramai sekarang di grup-grup WA itu. Awal Ramadan kira-kira kurang 100 hari lagi. Masya Allah. Perasaan waktu kultum saya Ramadan lalu masih ingat, judulnya pun saya masih ingat, kultum di sini. Sudah mau Ramadan lagi. Mungkin yang anaknya sudah nikah, kalau diingat-ingat, mungkin kita sebagai orang tua pernah ngomong, saya masih ingat ketika kamu lahir nak. Sekarang kamu sudah nikah. Cepat waktu berjalan. Mudah-mudahan seorang muslim tidak ada pilihan lain. Tahun ini mari kita usahakan lebih baik dari tahun yang lalu. Karena kalau draw itu kategorinya kita rugi. Kalau tahun ini nanti lebih jelek, celaka, maka opsinya hanya satu. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik. Vertikal dengan Allah baik relasinya, horizontal dengan sesama manusia, mudah-mudahan interaksinya semakin juga baik. Kita lanjutkan tadabbur kita. Surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 26 ya. 24 harusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena ini dirangkai dengan ayat sebelumnya, maka yang sebelumnya dibaca. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, maka Allah mengatakan, buatlah satu surat yang semisal dengannya dan ajaklah kaum intelektualmu, penolong-penolongmu, kaum akademis selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Kalau pakai bahasa kita, ini Allah gemes bener sama orang-orang kafir, orang munafik. Jadi masih ada pada saat itu yang meragukan apa benar itu Nabi Muhammad itu dapat wahyu. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada mereka, kalau memang mereka ragu, bikin dong Quran seperti Quran. Tantangan ini diajukan sudah 14 abad, 15 abad yang lalu. Sampai saiki, kalau kata Pak Budi, sampai ayeuna kalau kata Abah Dana, can aya keneh jelmana nu bisa bikin seperti Al-Quran, bahkan sampai hari kiamat nanti. Jawabannya sederhana saja, kenapa nggak bisa? Iya, Quran yang bikin bukan manusia. Lehilok bikinan manusia nyamain bikinan Allah, kan nggak mungkin. Maka dijamin sampai hari kiamat nggak ada yang bisa bikin seperti Quran. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua ayat ini adalah
Orang-orang kafir, orang munafik itu kelihatannya kuat, hebat, luar biasa. Tapi kalau Allah sudah mengeluarkan kemahakuasaannya, orang kafir itu kecil. Ya sekarang sih kelihatannya memang kita ini orang-orang Islam sejak tanggal berapa itu? Tanggal 3 bulan Maret 1924 setelah Sultan Hamid tidak lagi menjadi khalifah. Maka sejak saat itu umat Islam seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Lalu dihembuskan penyakit akidah yang namanya asobiyah, itu nasionalisme sempit. Maka hancurlah umat Islam, terpecah, terpotong-potong. Mereka menjadi bagian-bagian kecil negara, dan penyakit asobiyahnya semakin mengkristal sehingga berlebihan, dan akhirnya hadis Nabi berkorelasi, man da'a ala asabiyatin falaysa minna. Siapa yang berlebihan dalam berasabiyah bukan golongan Nabi, kata Nabi. Apa itu asabiyah? Membela selain Allah dan Rasulnya dan selain agama secara berlebihan, lebih kadar membela agama, membela suku. Aing mah pangpalingna emang kumaha Kang, aing cek orang Sunda ieu, aing orang Kulon. Membela suku berlebihan, asabiyah. Membela kesebelasan bola berlebihan. Pokoknya saya mah nonton bola kalau bukan MU nggak bakalan mau, nggak doyan yang lain mah. Pokoknya MU aja udah. Yang lainnya kalau bukan apa bah, kalau Bandung bobotoh itu, kalau bukan Persib tehayang kene aing jore sadayana geus lah. Orang Tangerang Persita top markotop, Persita top markotop. Persijanya nggak mau kalah, mau dia macan Kemayoran, macan Kemayoran. Asobiyah terhadap ormas kami paling benar, padahal ormas itu cuman sarana. Mestinya yang dibela tetap Islamnya, bukan ormasnya. Saya kadang-kadang suka lucu, ada ormas pengikutnya belainnya ulamanya dia doang lah. Emang Nabi ngajarin begitu apa? Ya, semua ulama yang soleh kita hormati, kita muliakan, walaupun bukan jamaah kita, kan begitu kudunya. Tapi karena penyakit tadi menjangkit, akhirnya mereka hanya mau membela ulamanya mereka. Doktrinnya pun seperti itu. Maka saya bilang lucu betul itu. Jadi asobiyah itu sudah berlebihan luar biasa. Maka sejak saat itu umat Islam tadi terpercil-percil, sehingga tidak memiliki izzah, kekuatan. Boro-boro ngalahin sebanding aja tidak. Tapi tetap Allah menjanjikan di surat Al-Maidah itu ayat 44 kalau tidak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmatal la'im. Tetap saja di tengah-tengah kemunduran umat ini Allah menjanjikan akan menghadirkan satu generasi Islam yang ciri-cirinya tadi. Ciri-cirinya adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Mereka sangat dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Yang kedua, mereka itu
sungguh-sungguh di jalan Allah. Yang ketiga, mereka tidak takut dicela, nggak takut dibully, karena mereka membela al-haq. Ini janji Allah. Al-Maidah surat 5 ayat berapa itu? 54 apa 55 itu? 54 kalau salah. Nanti tetap sampai hari kiamat ada. Maka saya bilang tadi, ayat ini menjelaskan bahwa kalau Allah sudah menampakkan kekuasaannya, ini sekarang yang luar biasa orang-orang di luar Islam, yang Eropanya, yang Asia Tengahnya, ada apa? Jepang, Korea, Cina, Eropanya ada, Rusia ada, macam-macam, Amerikanya ada. Kelihatannya kuat, hebat, luar biasa. Tapi kalau Allah sudah menampakkan kekuasaannya, kalau pakai bahasa kita lah, sekali cekik beres urusan. Karena semua yang ada di semesta raya itu dalam genggaman Allah. Saya ingat riwayat Nabi Ibrahim ya. Ada yang ingat dari riwayat Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim itu tanda petik punya musuh nggak tanggung-tanggung, raja yang sangat dikjaya pada zaman itu, namanya Om Namrud, Bang Namrud. Dia panggilnya biar menghormatin dia lah, Bang Namrud sudah. Diriwayatkan suatu hari Nabi Ibrahim dicari ya. Jadi Namrud memerintahkan salah satu tentaranya, "Tentaraku, iya bos, cari yang namanya Ibrahim, suruh menghadap saya." Siap bos. Dicarilah Nabi Ibrahim, dapat. Itu dapat. Ente Ibrahim, iya. Emang apa? Ente dicari bos saya. Siapa bos ente? Raja di Raja Namrud. Waduh, kata Nabi Ibrahim, ada apa Raja Namrud nyariin saya? Dia kan raja besar. Udah, bosnya banyak ngomong dah, ngikut bae udah. Siap. Sedapan Namrud dengan pongahnya, karena waktu itu ibarat super powernya itu kan. Kamu Ibrahim? Iya. Kamu katanya utusan Tuhan. Kalau ceritanya insya Allah. Kamu tahu nggak? Saya ini siapa? Oh tahu dong. Anda itu raja di raja. Kalau kamu tahu, saya tidak hanya raja di raja, tapi saya punya pasukan elit, kurang lebih jumlahnya 700.000. Pada zaman itu udah banyak banget, kayak 7 juta. Ya kalau mungkin kalau di Indonesia punya pasukan Kopassus lah kira-kira gitu ya. Kalau Amerikanya sialnya itu Seal. Itu pasukan saya, kan kaleng-kaleng itu, otot kawat, apa tulang besi, tapi sakit kalau cantengan. Cantengan sakit. Jangan main-main kamu Ibrahim ya. Iya, saya juga tahu Tuan Namrud. Begini, kamu katanya utusan Tuhan, orang baik, orang nabi, seorang rasul. Tolong ngomong sama Tuhan kamu itu, suruh datangkan tentara Tuhanmu untuk menghadapi tentara ku. Waduh, kata Nabi Ibrahim, waduh, ini orang kata bahdana kabina-bina teuing ya jelma. Aduh, sombongnya, pongahnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak, dengan strategi yang cantik dia tidak kemudian mencaci Raja Namrud. Kata Nabi Ibrahim, oke, siap. Lalu Nabi Ibrahim pulang, beliau bertakarub. Lalu Nabi Ibrahim berdialog dengan Allah. Seraya memohon, ya Allah, kesombongan Raja Namrud sudah nyundul ke langit ya Allah. Tolong ya Allah,
kirimkan tentara untuk menghadapi tentara Namrud yang katanya gagah perkasa itu. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kamu enggak usah khawatir, la tahzan, la takhaf, kamu juga enggak usah takut. Saya akan kirimkan tentara atau pasukan, tapi tidak tentara, tidak pasukan. Kalau begitu siapa ya Allah tentara yang akan kau kirimkan menghadapi tentaranya Namrud? Nanti kamu lihat saja. Baik ya Allah. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim mendengar Allah memanggil makhluknya, ayyuhal ba'udah ta'ali, wahai nyamuk-nyamuk ciptaanku, kumpul, kata Allah gitu. Yang di gunung dipanggil, di bukit dipanggil, yang di mana-mana nyamuk dipanggil semua. Singkat cerita, jutaan nyamuk kumpul. Kepalanya, korlapnya, jubirnya nanya. Nyamuk juga punya korlap, Pak. DKM aja punya ketua DKM. Ya Pak Haji Isran ya. Nyamuk juga punya ketua. Ya Allah, wahai Rabb kami, ada tugas apa kiranya? Ada misi apa kiranya? Kami diundang semuanya. Kata Allah, hei nyamuk-nyamuk ciptaanku, labbaik ya Allah. Sebentar lagi aku akan berikan hadiah yang istimewa buat kalian. Apa wahai Allah? Ada daging-daging lezat, darah-darah segar, tulang-tulang. Gerangan itu daging apa ya Allah? Darah siapa ya Allah? Tulangnya siapa ya Allah? Kuperintahkan kalian datangi itu tentaranya Namrud yang 700.000 itu. Kuhadiahkan dengan cuma-cuma darah-darah mereka. Hisab sampai habis, makan pula dagingnya, makan pula tulangnya. Gak usah khawatir, aku telah memberikan kekuatan kepada kalian. Gigi kalian melebihi baja. Kan nyamuk kecil gitu, tapi giginya dibikin kayak baja. Nyamuk kegirangan, makanan lezat. Singkat cerita, ngabring kata badan nama, ngabring nyamuknya datang. Itu tentara Namrud yang gagah perkasa yang 700.000, kagak disangka, kagak diduga, kedatangan nyamuk yang jumlahnya begitu luar biasa banyak, dan nyamuknya gak kayak nyamuk biasa. Langsung mereka hinggap, menyerang, menghisap, menggigit, mengunyah, meremukkan tulang-tulang mereka. Habis akhirnya tentaranya Namrud, tepar semuanya. Tapi Namrud lolos. Namrudnya lolos sendirian. Karena dia di belakang, lari dia masuk istana. Yang ngejar pimpinan nyamuk tadi. Tapi begitu mau ngejar, di stop sama Allah. Hei nyamuk, ente nggak usah ngejar-ngejar dia, biarin dia masuk ke istananya. Terus bagaimana ya Allah? Tinggal dia dong atu-atunya nih, biarin, dia girang biarin. Kita tungguin apa dia insaf apa kagak. Masya Allah, Allah masih punya rasa sayang sama si Namrud tadi. Ternyata setelah ditungguin selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu Namrud bukannya insaf, malah mencaci maki Tuhan. Akhirnya kata Allah, nyamuk, ada lubang, ente masuk dah. Siap ya Allah, saya udah gemes banget ini katanya. Masuk dia, si Namrud lagi ngedangak baik, kan hidung orang Arab gede ya Pak, hidungnya nganga gitu. Nyamuk masuk ke hidung, karena udah diberi kekuatan, hidungnya diremuk, dihisap, naik ke otak-otaknya, dihisap, dimakan, dikunyah.
maka kejarlah si Namrus tadi. Maka sejarah menulis raja yang dijaya luar biasa, yang tentaranya itu tentara bukan kaleng-kaleng, kekuatan super power, aman nyamuk tepar semuanya. Nah, ini pelajaran. Jadi kita ini orang iman jangan terlalu silau betul dengan iya kita memang lagi mundur, oke. Ya, tapi kita masih punya Quran. Quran itu melebihi apapun, kekuatan apapun. Kalau Allah menampakkan kekuasaannya, maka Allah bisa saja dalam waktu 1 menit menghancurkan semua kekuatan-kekuatan yang batil itu. Oh iya, tadi sebelum nyamuknya diutus, itu Nabi Ibrahim nanya dulu, ya Allah, tentaranya kira-kira bentuknya apa? Ya, bentuknya seekor nyamuk. Lalu Allah bilang begini, bahkan Ibrahim, bahkan gimana ya Allah? Bahkan saya bisa mengirimkan yang lebih kecil. Itu kecil yang keberapa itu? Kecil punya adik yang ke-10 kali. Ucrit jadi. Itu pun bisa menghancurkan 700.000 tentara si Ibrahim. Namrud tadi. Ya mungkin kalau sekarang orang bilang virus corona kayak apa bentuknya kita nggak tahu, ya. Apa kayak rengginang, apa kayak geplak, apa kayak opak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini makhluk ciptaan Allah. Ini makhluk juga masuk ke manusia atas seizin Allah. Nggak ada yang kebetulan. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Kembali kepada ayat tadi bahwa Allah menantang, ayo bikin Quran. Atau dalam konteks yang lain, silahkan kalian orang-orang kafir merasa hebat, merasa kuat, termasuk pengikut-pengikut kalian, silahkan. Tapi ketika aku sudah menampakkan kekuatannya, kalian itu tidak ada apa-apa. Lalu Allah mengatakan di ayat 24-nya, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuat Al-Quran dari, dan pasti tidak akan mampu, Allah mengatakan lagi pasti dia akan mampu, dan benar sampai hari kiamat, sampai sekarang nggak ada yang mampu. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini bahasa rahmat namanya. Jadi Allah masih sayang sama orang kafir. Kalau memang kalian tidak sanggup bikin Quran, kalau kalian tidak sanggup melampaui kekuatan Nabiku Rasul, apalagi aku, mestinya kalian takut dong sama neraka. Hadirin, kenapa neraka disuruh ditakuti? Maaf, sepedih-pedihnya siksaan dunia, misalnya, mohon maaf ya, kalau ngikutin media kemarin kan yang 6 orang di kilometer 50 itu kan segala ada bekas yang terkelupas seperti disiram oleh air aki, ya. Jadi seandainya sepedih-pedih, seperih-perihnya siraman air aki di dunia, nggak akan pernah bisa menyamai bagaimana api neraka nanti. Dan sekali orang masuk neraka ada 5 fasilitas. 1, api yang di neraka itu dibakar oleh Allah 3000 tahun. Dalam hadis disebutkan, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum jahitan, lalu kemudian apinya turun ke bumi, maka semua isi bumi gosong.
Ini sebiji sejarum. Bagaimana kalau lubangnya segede gayung misalnya? Ya tahu dah. Selain gosong apa bahasanya? Yang kedua, sekali orang masuk ke dalam neraka, maka dia akan ditemani oleh syarrul khalqi, makhluk yang paling bengis yang Allah ciptakan. Jadi kalau di dunia ini kan ada yang katanya preman kelas the have ya. Saya kalau ingat misalnya perseteruan John Kay dengan Hercules, itu benar-benar luar biasa. Yang namanya John Kay ini, wah, anak buahnya nggak ada takut mati, gagah-gagah bukan main. Hercules juga sama. Ketika sudah perang antar geng itu, antar preman itu, manusia seperti ayam lah, dicincang ini pun mereka sanggup menghadapi itu. Tapi itu tak seberapa dibandingkan malaikat-malaikat yang disuruh menjaga para durjana di api neraka nanti. Bengisnya, dahsyatnya luar biasa. Yang ketiga, sekali orang masuk ke dalam api neraka, maka tidak ada yang namanya jeda. Yang pernah di LP pasti tahu tuh. Di LP itu ada jedanya, ada istirahatnya. Kalau yang konvensional pakainya klonengan, tong teng. Oh berarti makan. Di penjara juga makan. Ada lagi kloneng ibadah. Di neraka nggak ada kloneng. Pengen istirahat semenit aja, kagak bisa, ditendang lagi. Jangankan di dalamnya, waktu digiring masuk saja, bahasanya dalam Quran, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, didupak, dihinakan, diusir menuju api neraka, apalagi di dalamnya. Yang keempat, sekali orang masuk neraka, ketika mereka laparnya lebih dari lapar dunia, dan diberi makan oleh Allah. Makanannya zakum. Apa zakum itu? Kalau gambaran di dunianya itu ibaratnya baja yang dibakar 3000 tahun, berbentuk seperti kepala mayang setan, seperti tanduk dan sebagainya, lalu makan. Sebetulnya nggak mungkin bisa dimakan, tapi sisanya yang masuk ke perutnya, lalu perutnya mohon maaf hancur lebur luar biasa, tapi tetap kemudian dikembalikan lagi. Yang kelima, sekali masuk neraka, ketika mereka kehausan luar biasa, Allah kasih minum, tapi mohon maaf, minumannya 3 di sana. Sprite, Coca-Cola, bajigur, sanes. Ya bayar. Bajigur masih enak, panas-panas juga rada enak. Minumnya 3 di sana. Air yang mendidih bergolak yang tadi dibakar 3000 tahun. Yang kedua, mohon maaf, nanah yang membusuk, mohon maaf. Dan yang ketiga, darah yang membusuk. Muntah, tapi tetap diminum. Maka Allah mengatakan sama orang-orang kafir itu, kalian takut dong sama neraka. Kalau mau nggak bisa bikin Quran, tidak bisa menyamai Al-Quran. Lalu ayat yang ke-25-nya, ini ayat yang menggembirakan buat kita orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ini jamnya benar kayak gitu. Itu jam berapa?
Kelebihan itu ya Pak ya. Satu lagi ayatnya deh. Apa di sini disebutkan? Wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira. Nih ada kabar gembira dari Allah buat kita orang beriman. Tapi tidak cukup beriman, wa amilus sholihat, beramal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Jadi sesungguhnya orang beriman itu Allah akan siapkan buat mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian kata Allah di sana, setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, fasilitasnya di bawah surga itu mengalir sungai madu, susu, sungai arak, ya, sungai biasa. Kemudian fasilitas kedua, buah-buahan di sana apa saja ada, tapi buahnya tidak perlu susah-susah dipetik. Ya, dia ininya kebalik. Kalau buah kita di atas, kalau di dunia buahnya itu di bawah. Kalau mangga kan kita buahnya di atas tuh. Kalau di surga mangganya tinggal ambil saja. Nah, yang ketiga fasilitasnya adalah pasangan yang suci. Maksudnya apa? Ini kita nanti di sana hidup dengan gadis-gadis suci. Waduh, Bah, jangan ditanya dah. Di surat Waqiah disebut gambarannya uruban atrofa. Gadis surga itu genit, molek, jelita, menggemaskan, pasrah, sekel lagi. Waduh, gambarannya udah luar biasa. Terus gadis yang di maksimal 4 dapat gadis. Itu juga kalau gadis semua. Kalau di surga satu laki-laki bisa 72 gadis semua. Karena kekuatan laki-laki di surga itu melebihi 100 kekuatan laki-laki di dunia. Ketika Salama istrinya Nabi nanya kepada Rasulullah. Terakhir wala innallaha yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fa yaquluna ma arada bihadha yudillu bi katsiran wa yahdi katsiran wa ma yudillu illa al-fasiqin. Arti bebasnya, sesungguhnya Allah tidak segan buat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang mereka tahu bahwa ini kebenaran dari Tuhan, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa sih maksudnya Allah membuat perumpamaan ini? Dalam perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya tunjuk, tapi tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang fasik. Dua substansi ayat ini. Satu, Allah Subhanahu wa taala tidak segan membuat perumpamaan, yaitu dengan menciptakan seekor nyamuk. Kenapa? Karena seekor nyamuk itu kelihatannya tidak bermanfaat, tapi dengan adanya seekor nyamuk, pabrik obat nyamuk karyawannya bisa ribuan. Jadi dalamnya ada manfaat. Yang terakhir, orang-orang beriman ketika ada ciptaan Allah yang kecil makin beriman. Tapi orang kafir mengatakan, apa ini? Kayak gak ada kerjaannya aja, bikin kremi, bikin plankton. Tapi kalau dikuak, semua ciptaan Allah itu yang paling kecil pun itu ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan akidah dan tauhid kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.